Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video saya. Kali ini kita akan mulai tutorial database MySQL, di mana di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menginstal paket XMPP, di mana di paket XMPP itu sudah ada MySQL-nya. Oke, di video kali ini kita akan memulai membuat sebuah database, di mana tadi kasus kita misalkan membuat sebuah database dengan nama DB perpustakaan. Di mana di database DB perpustakaan ini nanti kita akan membuat satu buah tabel dengan nama TBL petugas, di mana tabel ini mempunyai 4 buah kolom atau field yang terdiri dari kode petugas, nama petugas, alamat, dan nomor telepon. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, jangan lupa server MySQL-nya kita aktifkan terlebih dahulu dengan cara menekan tombol start. Jadi kita buka terlebih dahulu exam control-nya, kita start, kemudian kita mulai untuk membuat database MySQL-nya melalui command line. Oke, langkah pertama adalah kita membuka MySQL-nya. Jadi kita arahkan posisi folder di mana kita meletakkan instalasi paket XMPP kita. Oke, di sini di sebelumnya saya sudah menginstal pakai XMPP, itu ada di drive C, kemudian ada folder XMPP, kemudian kita masuk ke folder MySQL, lanjut masuk ke folder bin, baru kita masuk ke MySQL, kemudian parameter usernya kita definisikan root, jika ada password kita definisikan passwordnya. Oke, untuk sementara di sini saya tidak menggunakan password, jadi saya tekan enter saja. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam lingkungan database MySQL. Saat ini namanya sudah berubah jadi MariaDB. Oke, untuk memulai membuat sebuah database, kita bisa menggunakan perintah create database. Oke, langkah pertama kita lihat dulu database yang ada di dalam database MySQL. Kita ketikkan perintah show database, koma. Oke, ini adalah database yang ada di dalam database MariaDB atau MySQL. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah database dengan nama DB perpustakaan. Jadi perintah untuk membuat database DB perpustakaan, kita bisa menggunakan perintah create, ikuti dengan nama databasenya, DB perpustakaan. Diakhiri dengan titik koma, kita tekan enter. Maaf, saya lupa menuliskan kata database-nya, jadi kita ulang. Create DB, oke, saya ulang, create database DB perpustakaan, titik koma, tekan enter. Oke, di sini ada muncul keterangan query oke, berarti proses pembuatan database DB perpustakaan itu berhasil. Kita buktikan dengan cara kita ketik show database. Oke, database DB perpustakaan berhasil dibuat. Untuk menghapus database yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan perintah drop database. Ikuti dengan nama database yang akan dihapus. DB kita misalkan DB perpustakaan, diakhiri dengan titik koma. Oke, proses penghapusan berhasil. Kita cek lagi, show database. Oke, sekarang database DB perpustakaan sudah dihapus. Oke, kita lanjut lagi. Kita buat database DB perpustakaannya, create database DB perpustakaan. Oke, sekarang kita mulai membuat sebuah tabel di dalam database perpustakaan. Seperti kita ketahui bahwa di dalam database MySQL atau MariaDB itu banyak database ya. Untuk membuat tabel ya, untuk membuat tabel pegawai, tabel petugas yang akan kita letakkan di dalam database DB perpustakaan. Berarti DB perpustakaan itu harus kita aktifkan terlebih dahulu dengan cara gunakan perintah use DB perpustakaan.
Oke, sekarang DB perpustakaan itu sudah aktif. Baru kita mulai membuat sebuah tabel dengan nama TBL petugas. Perintahnya adalah create tabel, ikuti dengan nama tabelnya TBL petugas, di mana TBL petugas ini ada kolom atau field KD petugas, tipe datanya varchar, kita definisikan 4. Ini adalah tidak boleh kosong, karena kita akan jadikan primary key. Primary key. Oke, ini kolom yang pertama. Itu adalah kode petugas, tipe datanya varchar, ukurannya adalah 4, dan dia tidak boleh kosong. Kenapa tidak boleh kosong? Karena kita jadikan sebagai primary key. Kita lanjut kolom yang kedua, yaitu nama petugas. Tipe datanya varchar, ukurannya 30 atau 40. Kemudian lanjut kolom yang ketiga, alamat, tipe datanya varchar juga, ukurannya misalkan 50. Terakhir adalah kolom atau field nomor telepon. Oke, tipe datanya kita varcharkan saja, ukurannya 13. Kita tutup kurungnya, kemudian diakhiri dengan titik koma, kemudian kita tekan tombol enter untuk eksekusinya. Oke, query oke. Berarti satu buah tabel dengan nama TBL petugas berhasil dibuat di dalam database DB perpustakaan. Sekarang kita lihat dengan menggunakan perintah show table. Oke, sekarang tabel petugas sudah ada di dalam DB perpustakaan, di mana kolom-kolomnya terdiri dari, kita bisa menggunakan perintah this petugas. Oke, ini adalah kolom-kolom yang sudah kita buat. Ini tipe datanya, ini tidak boleh null karena dia tipenya itu adalah primary key. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk tutorial awal kita, pengantar dari tutorial database MySQL, membuat sebuah database perpustakaan, DB perpustakaan, dan juga membuat sebuah tabel dengan nama tabel petugas. Kita lanjutkan di seri tutorial berikutnya, mengambil topik-topik yang berbeda. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.